Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 27 September 2023 bersama dengan saya Nadia Sita. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas penjagaan-Mu di sepanjang malam kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa melihat matahari terbit, untuk kami bisa memulai hari baru kembali, dan memberikan kami kesehatan untuk kami bisa menikmati karya penyertaan-Mu. Semua ini karena kasih-Mu ya Bapa yang tidak pernah putus, yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat dan ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Yang berbunyi, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Bapak Ibu Saudara, tema renungan pada pagi hari ini berjudul Memimpin dengan Tujuan. Bentuk kepemimpinan ada dimanapun di dalam kehidupan kita. Ada pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Pemimpin yang bijaksana dan yang tidak. Beberapa pemimpin mempunyai pengaruh yang besar terhadap banyak orang, bahkan mampu mempengaruhi seluruh bangsa. Sementara ada pemimpin mungkin hanya mempengaruhi satu atau dua orang saja. Penting bagi kita untuk memahami dampak yang dapat kita timbulkan terhadap kehidupan orang lain dimanapun kita berada. Sebagai orang Kristen, ketika kita ditempatkan pada posisi sebagai seorang pemimpin, kita dipanggil untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kita dan melayani mereka dengan kepemimpinan yang saleh atau taat. Kepemimpinan kita harus lebih dari sekedar kekuasaan, pengaruh, atau tujuan individu pribadi. Sebaliknya, kepemimpinan kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain dan dipenuhi dengan tujuan dan maksudnya. Memimpin dengan tujuan memerlukan lebih dari sekedar kekuatan kita sendiri. Hal ini menuntut kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat pada Alkitab di mana Tuhan telah menunjukkan kepada kita contoh-contoh kepemimpinan yang saleh. Setiap hari kita harus memilih tipe atau gaya kepemimpinan seperti apa yang kita inginkan. Kita diperlengkapi dengan alat kemampuan yang kita perlukan untuk membuat pilihan yang bijak seiring kita berkembang menjadi pemimpin dalam waktu yang lama. Setiap orang memiliki jangkauan yang berbeda dalam hal kepemimpinan.
Misalnya, beberapa orang mungkin seorang kepala keluarga yang memiliki keluarga dan anak yang mereka pimpin. Orang lain mungkin seorang guru yang mengajar di kelas dan memimpin para muridnya. Yang lain lagi mungkin mempunyai kedudukan yang berwenang untuk memimpin dalam suatu perusahaan atau bisnis, atau bahkan dalam pemerintahan. Kemanakah kita dapat berseru meminta pertolongan? Berpaling ketika kita memiliki orang-orang yang menggantungkan dan membutuhkan kebijakan dan bimbingan dari kita? Kita dapat menemukan contoh kepemimpinan yang saleh di dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Di saat kita berusaha memimpin dan memperlakukan orang lain dengan kesalehan, dengan ketaatan, kita dapat berpaling kepada Tuhan untuk meminta kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmat. Mencari Tuhan di atas segalanya, termasuk tujuan dan keinginan pribadi kita, dapat membantu kita menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri dan mengarahkan pikiran kita pada rencana Tuhan dan bukan rencana kita sendiri. Sebagai orang Kristen, jika kita diberikan kedudukan atau posisi yang berwenang dimanapun kita ditempatkan, janganlah kita memerintah orang lain atau menggunakannya untuk memperlakukan orang lain lebih rendah dari kita. Sebaliknya, kita harus merangkul kerendahan hati dan menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kesempatan untuk melayani. Bahkan Yesus, Anak Allah, tidak datang ke bumi dengan sikap sombong dan angkuh. Dia datang siap untuk melayani orang lain dan membantu orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan kita harus memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Ucapan dan tindakan kita hendaknya mengarah pada kasih dan kebaikan. Kita tidak ingin orang-orang di sekitar kita disesatkan oleh tindakan atau kesaksian kita. Kepemimpinan kita dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengarahkan orang lain kepada Kristus, serta menunjukkan kesatuan dan kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu indah untuk kami dengar. Ajarkan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau dimanapun kami berada. Berikan kami kerendahan hati untuk kami mampu melayani orang lain dengan penuh kasih. Untuk kami mampu mengandalkan Engkau di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang kami buat. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berkati kami dalam melanjutkan aktivitas kami selanjutnya pada hari ini ya Bapa. Izinkan kami dipenuhi dengan semangat-Mu, menebarkan kasih-Mu kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.